Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dendi selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Psikologi Sosial dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti mata kuliah Psikologi Sosial. Sholawat beriringkan salam tidak henti-hentinya kita kirimkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizka Azimalia. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah semester 3, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya ingin menjelaskan dan memaparkan materi tentang sikap dan pengembangan sikap. Baiklah, langsung saja kita masuki pembahasan kita yang pertama, yaitu apa itu sikap. Sikap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesiapan untuk bertindak. Banyak sekali pendapat-pendapat para ahli mengenai sikap. Namun, dapat kita simpulkan bahwa sikap adalah keadaan mental yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh terhadap respon individu, organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif. Baiklah, untuk pembahasan kita yang kedua yaitu ciri-ciri sikap. Ciri-ciri sikap yang pertama, sikap itu tidak dibawa sejak dilahirkan. Maksudnya adalah bahwa manusia pada waktu dilahirkan belum membawa sikap-sikap tertentu terhadap suatu objek. Yang kedua, sikap itu selalu berhubungan dengan objek sikap. Maksudnya, sikap selalu terbentuk atau dipelajari dalam hubungannya dengan objek-objek tertentu, yaitu melalui proses persepsi terhadap suatu objek. Yang ketiga, sikap dapat tertuju pada satu objek saja, tetapi sikap juga dapat tertuju pada sekumpulan objek-objek. Yang keempat, sikap itu dapat berlangsung lama dan sebentar. Maksudnya di sini ialah jika suatu sikap telah terbentuk dan merupakan nilai dalam kehidupan seseorang. Secara relatif, sikap itu akan lama bertahan pada diri orang yang bersangkutan. Sikap itu akan sulit berubah, meskipun dapat berubah, akan memakan waktu yang relatif sangat lama. Namun sebaliknya, bila sikap itu belum begitu mendalam dalam diri seseorang, maka sikap tersebut tidak akan bertahan lama dan mudah untuk berubah. Yang kelima, sikap itu mengandung faktor perasaan dan motivasi. Maksudnya ialah sikap akan selalu diikuti oleh perasaan tertentu yang dapat bersifat positif berupa hal yang menyenangkan, tetapi juga dapat bersifat negatif berupa hal yang kurang menyenangkan terhadap suatu objek. Dan sikap juga mengandung motivasi. Ini berarti bahwa sikap itu mempunyai daya dorong bagi individu untuk berperilaku tertentu terhadap objek yang dihadapinya. Baiklah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu komponen sikap.
kita akan membahas 3 komponen sikap yang secara bersama-sama merupakan penentu bagi jumlah keseluruhan sikap seseorang. Yang pertama, komponen respon evaluatif kognitif. Maksudnya di sini adalah gambaran tentang cara seseorang dalam mempersepsi objek peristiwa atau situasi sebagai sasaran sikap. Komponen ini adalah pikiran, keyakinan, atau ide seseorang tentang suatu objek. Komponen kognitif adalah kategori-kategori yang digunakan dalam berpikir. Misalnya kategori sepeda motor wanita atau pria, atau kategori tentang sepeda motor Honda atau Yamaha. Itulah contoh komponen respon evaluatif kognitif. Yang kedua, komponen respon evaluatif efektif dari sikap. Maksudnya di sini adalah perasaan atau emosi yang dihubungkan dengan suatu objek sikap. Perasaan atau emosi ini berupa kecemasan, kasihan, benci, marah, cemburu, atau suka. Di Amerika Serikat, kemungkinan berpindahnya orang kulit hitam ke daerah perumahan orang kulit putih dapat menimbulkan rasa cemas banyak warga kulit putih. Ketiga, komponen respon konatif atau evaluatif perilaku dari sikap. Maksudnya di sini adalah tendensi untuk berperilaku pada cara-cara tertentu terhadap objek sikap. Misalnya, orang memiliki tendensi untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap anggota dari kelompok etnis tertentu. Namun, karena tindakan itu secara sosial atau legal dilarang, maka ia tidak melakukannya. Baiklah, untuk poin yang keempat, yaitu sumber-sumber sikap. Faktor penting yang mempengaruhi pembentukan suatu sikap yaitu yang pertama, sosialisasi. Faktor sosialisasi. Sosialisasi ialah suatu proses pembelajaran sosial yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman hidup bagi seseorang individu. Yang paling berpengaruh di sini ialah keluarga, sekolah, teman sebaya, rekan kerja, dan lain sebagainya. Contohnya, kita melihat lalu meniru sikap dan tingkah laku orang di sekitar kita. Yang kedua, faktor pengalaman hidup. Maksudnya di sini adalah pengalaman hidup memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi sikap individu. Hal ini dikarenakan segala pengalaman akan dilalui tersebut akan tersimpan di dalam memori dan ingatan dan akan muncul pada saat-saat tertentu. 3. Hasil pengamatan yang berkepanjangan. Terhadap suatu kajian-kajian yang menunjukkan bahwa penelitian dapat mengubah asumsi kita terhadap suatu masalah. Contohnya, setiap hari selama 1 jam kita harus duduk di dalam sebuah ruangan yang penuh dengan lukisan-lukisan abstrak. Apakah kita akan menyukai lukisan-lukisan tersebut di kemudian hari? Kajian tersebut menunjukkan bahwa hanya dengan pengamatan yang berkepanjangan atau berulang kali akan menjadikan masalah tersebut lebih disukai. Baiklah, untuk poin yang kelima yaitu fungsi sikap. Fungsi yang pertama yaitu fungsi penyesuaian diri. Maksudnya adalah bahwa orang cenderung mengembangkan sikap yang akan membantu untuk mencapai tujuannya secara maksimal. Contohnya, seseorang cenderung menyukai partai politik yang mampu memenuhi aspirasi-aspirasinya. Yang kedua, fungsi pertahanan diri. Maksudnya di sini adalah bahwa sikap dapat melindungi seseorang dari keharusan untuk mengakui kenyataan tentang dirinya. Contohnya, seseorang anak akan menuduh anak lainnya
sedang berkelahi, padahal yang berkelahi adalah dirinya sendiri. Yang ketiga, fungsi ekspresi nilai. Maksudnya di sini adalah bahwa sikap membantu ekspresi positif nilai-nilai dasar seseorang, memamerkan citra dirinya dan aktualisasi diri. Yang keempat, fungsi pengetahuan. Maksudnya di sini adalah bahwa sikap membantu seseorang menetapkan standar evaluasi terhadap suatu hal. Contoh fungsi pengetahuan sikap misalnya adalah pemilik sepeda motor, seiring dengan peningkatan status sosialnya, ia akan membeli mobil misalnya. Baiklah, untuk poin yang keenam atau poin yang terakhir ini, yaitu terbentuknya sikap. Sikap tidak dibawa sejak dilahirkan, tetapi dibentuk sepanjang perkembangan individu yang bersangkutan. Sikap yang ada pada diri seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis, serta faktor eksternal. Faktor eksternal dapat berwujud situasi yang dihadapi oleh individu, norma-norma yang ada di dalam masyarakat, hambatan-hambatan atau pendorong-pendorong yang ada di dalam masyarakat. Semuanya ini akan berpengaruh pada sikap yang ada pada diri seseorang, reaksi yang dapat diberikan individu terhadap objek sikap yang bersifat positif tetapi juga dapat bersifat negatif. Objek sikap akan dipersepsi oleh individu dan hasil persepsi akan dicerminkan dalam sikap yang diambil oleh individu yang bersangkutan. Hal yang seperti ini akan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, cakrawala, keyakinan, proses belajar, serta keadaan lingkungan yang akan memberi pengaruh terhadap objek sikap maupun pada individu yang bersangkutan. Demikianlah penjelasan materi mengenai sikap dan pengembangan sikap. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.